Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Recap. Pada episode kali ini, Mimin akan membawakan sebuah alur dari film yang berjudul Death Race. Film ini bercerita mengenai sebuah balapan yang disertai dengan adu mekanik di tengah lintasan. Film ini disutradarai oleh Paul W.S. Anderson, dibintangi oleh Jason Statham, Tyrese Gibson, dan Natalie Martinez. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Death Race. Semoga. Pada tahun 2012, perekonomian Amerika telah hancur, pengangguran ada di mana-mana. Akibatnya angka kriminalitas meningkat dan penjara-penjara menjadi penuh. Karena kehabisan uang, pemerintah menyerahkan pihak swasta untuk mengelola penjara-penjara yang sudah ada. Di salah satu penjara yang bernama Terminal Island, pihak pengelola rutin menyiarkan pertarungan antar napi secara live di internet. Banyak netizen yang rela berlangganan live streaming itu untuk melihat para napi bertarung sampai mati. Namun lama-kelamaan para netizen menjadi bosan. Pengelola penjara pun berinovasi dan akhirnya lahirlah Death Race atau balapan maut. Pada suatu malam di Terminal Island sedang berlangsung Death Race antar beberapa napi. Dengan kendaraan yang dimodifikasi, mereka saling tembak satu sama lain. Seorang pembalap bertopeng yang bernama Frankenstein memimpin balapan. Di belakangnya, setelah membunuh salah satu peserta yang lain, seorang pembalap yang bernama Machine Gun Joe kini mengincar Frankenstein. Joe terus menembaki mobil Frankenstein. Frank lalu menyuruh asistennya yang bernama Case melepaskan oli dan asap untuk menghambat Joe. Namun tombol di mobil itu tidak berfungsi. Frank lalu menyuruh Case melepaskan perisai di belakang mobilnya. Alhasil perisai itu berhasil menghantam mobil Joe dan membuatnya semakin marah. Karena tanpa pengamanan, Frank melemparkan Case keluar dari mobil tepat sebelum mobilnya ditembak oleh Joe menggunakan rudal. Mobil Frank pun meledak, namun dia berhasil mencapai finish terlebih dahulu. Di tempat lain, seorang pria yang bernama Jensen Ames baru saja menyelesaikan pekerjaannya di pabrik baja yang telah bangkrut dan akan ditutup hari itu juga. Setelah mengambil gaji, Jensen dan para pekerja lain dikejutkan dengan datangnya rombongan polisi huru-hara yang membubarkan para pekerja dengan paksa. Tak pelak adu mekanik antara kepolisian dan para pekerja pun terjadi. Malam harinya, Jensen pulang ke rumahnya. Dia menemui sang istri yang sudah menunggunya dari tadi. Jensen juga menjenguk putrinya yang masih kecil. Anak itu bernama Piper. Jensen sangat menyayangi putri kecilnya itu. Setelah Jensen selesai mandi, dia terkejut melihat istrinya tergeletak di lantai. Dari belakang, tiba-tiba Jensen dibius oleh pria bertopeng. Pagi harinya, Jensen terbangun dengan memegang pisau di tangannya. Dia ditangkap polisi atas tuduhan membunuh istrinya sendiri. 6 bulan kemudian, Jensen dibawa masuk ke dalam penjara Terminal Island yang terletak di pulau kecil melewati sebuah jembatan panjang. Sesampainya di sana, seorang petugas yang bernama Ulrich mengantar Jensen ke sel yang akan dia tempati. Baru saja ditinggal sebentar, Jensen sudah menghajar semua penghuni sel yang akan macam-macam dengannya. Pagi harinya, saat semua napi sedang sarapan, muncul seorang napi yang meludahi piring makan Jensen. Napi lainnya yang bernama Pachenko memancing keributan dengan menyebut kalau Jensen adalah pecundang yang telah membunuh istrinya sendiri. Saat Pachenko akan menghajarnya, Jensen langsung bangkit dan melawan. Jensen berhasil membuat Pachenko dan beberapa anak buahnya babak belur. Akibat kejadian ini, Ulrich membawa Jensen menghadap pemimpin penjara yang bernama Hensi. Setelah Hensi membaca profil Jensen yang ternyata juga mantan pembalap, Hensi tertarik mengajak Jensen untuk ikutan Death Race. Hensi menjelaskan kalau 6 bulan lalu, seorang pebalap bertopeng yang bernama Frankenstein telah tewas di meja operasi karena luka bakar serius. Frankenstein sendiri adalah idola netizen Death Race di seluruh dunia. Para netizen tidak tahu kalau ternyata Frankenstein telah tewas. Semua orang bisa memakai topeng, tapi tidak semua orang bisa balapan. Hensi ingin Jensen menjadi Frankenstein untuk memuaskan para penonton. Jensen menolak tawaran itu mentah-mentah. Dia tidak sudi mempertaruhkan nyawanya untuk orang seperti Hensi. Hensi kemudian memberitahu kalau siapapun yang telah 5 kali menang lomba, maka dia akan dibebaskan. Sebelumnya, Frankenstein sendiri sudah pernah menang sebanyak 4 kali. Jika Jensen bersedia, dia hanya butuh menang 1 kali lagi, maka dia akan dibebaskan dari penjara.
Jika Jensen menolak, Hansi akan meletakkan Jensen di sel bersama geng Pachinko yang barusan dia hajar. Pachenko dan pasukannya pasti tidak akan membiarkan Jensen hidup tenang selama di penjara. Jensen pun tidak punya pilihan lain lagi. Jensen kemudian diantar ke garasi balapan tim Frankenstein. Dia bertemu dengan kepala tim yang bernama Coach dan dua anak buahnya yang bernama Gunnar dan Liz. Mereka yang akan membantu Jensen menyiapkan kendaraannya. Coach memberitahu Jensen kalau di sana tidak ada satu orang pun yang tahu kalau Jensen adalah Frankenstein. Karena menurut Coach, Hansi adalah wanita yang kejam berdarah dingin yang akan membunuh siapapun yang berkhianat membocorkan rahasia itu. Itulah makanya sampai saat ini tidak ada satu orang pun selain anggota tim yang tahu kalau Frankenstein sebelumnya telah tewas. Coach lalu mengajak Jensen melihat mobil yang akan dia kendarai. Mobil itu dilapisi plat baja dan kaca anti peluru. Di bagian belakang mobil terdapat tameng baja tebal yang melindungi mobil akibat serangan dari belakang. Mobil itu juga dilengkapi senjata otomatis, namun peluru tiap peserta akan diberikan menjelang perlombaan untuk mencegah disalahgunakan. Tugas Gunner di sini adalah memperlihatkan fitur terpenting di dalam sebuah mobil, yaitu korek api. Lee selalu memberitahu Jensen kalau Frankenstein sudah pernah menang lebih dari 6 kali, itulah kenapa dia menjadi idola netizen. Jensen pun terkejut karena ternyata Frankenstein sudah menang lebih dari 4 kali. Di luar, Coach memberitahu Jensen kalau Death Race terdiri dari 3 ronde. Siapa yang bisa bertahan hidup dan mencapai finish duluan, dia yang menang. Setiap pembalap juga akan diberi pendamping navigator, seorang wanita dari penjara khusus wanita yang akan membantu navigasi dan mengisi ulang senjata. Satu-satunya pembalap yang menggunakan navigator pria adalah pembalap bernama Machine Gun Joe. Machine Gun Joe sangat berambisi untuk menang. Bahkan di pertandingan terakhir, dia yang menembak Frank hingga mobilnya meledak. Namun Joe masih tetap dianggap kalah. Lee selalu memberitahu peserta balapan lainnya yang terdiri dari 4K, sang pemimpin geng Asia di penjara itu, Krim, sang psikopat, Pachenko, pemimpin geng ras Arya yang sebelumnya pernah berkelahi dengan Jensen, Travis, sang mantan pembalap yang membunuh orang di lintasan karena mabuk. Machine Gun Joe tiba-tiba datang menemui rombongan Jensen. Joe berkata kalau perlombaan kali ini dia tidak akan membiarkan Frankenstein lolos, dia akan membunuhnya. Ternyata Joe belum tahu kalau Frank asli telah tewas. Dari jauh, Jensen melihat beberapa tahanan yang dipaksa bekerja di lintasan balap dilengkapi gelang GPS di tangan mereka. Jensen pun teringat kalau pria bertopeng yang telah membunuh istrinya ternyata juga memakai gelang yang sama. Keesokan harinya, semua orang pun bersiap-siap untuk melakukan balapan ronde pertama. Hansi memberi Jensen cincin yang biasa dipakai oleh Frank. Jensen pun memakai topeng Frank dan berjalan menuju arena balapan. Sebelum masuk ke dalam mobil, Coach memberitahu Jensen kalau persenjataan di dalam mobil akan mulai diaktifkan di lap kedua setelah mereka melewati sensor di lintasan. Dari dalam bus kemudian keluar para navigator bohai yang bertugas mendampingi para pembalap. Seperti sebelumnya, Case bertugas mendampingi Frankenstein. Di dalam mobil, Case langsung sadar kalau pria yang ada di sampingnya bukanlah Frank yang asli. Coach lalu memberitahu kalau kaca mobil adalah kaca satu arah, tidak ada orang yang bisa melihat isi di dalam mobil. Setelah kaca mobil ditutup, Jensen pun melepas topengnya. Di tempat lain, Hansi mulai menyiarkan secara live balapan Death Race di penjara miliknya. Berkat kehadiran Frankenstein, jumlah netizen yang menonton langsung meningkat hingga 45 juta viewers, jauh mengalahkan viewers duel Aska lawan Vicky Prasetyo. Dan balapan pun dimulai. Semua peserta berlomba-lomba memacu kendaraannya secepat mungkin mencapai lap kedua agar bisa mengaktifkan senjata. Semua peserta saling menabrakkan kendaraannya, terlebih Joe yang sangat dendam pada Frankenstein. Case mengarahkan mobil melewati jalan pintas dan bisa membuat Jensen kembali memimpin balapan. Namun Joe masih berusaha menghantam mobil Jensen. Joe dan Jensen pun saling hantam. Dan sampailah di lap kedua. Setelah melewati sensor senjata, beberapa peserta mulai saling tembak. Krim menabrak mobil di depannya hingga masuk ke dalam perangkap. Pengemudi mobil itu pun tewas di dalam mobilnya. Setelah Joe berhasil mendapat senjata, kini giliran dia menembaki Krim. Namun Krim membalas dengan menyemprotkan oli dan membuat mobil Joe tergelincir. Di depan, mobil Krim terkena jebakan ranjau dan serangan rudal sehingga membuat mobilnya terlempar keluar jalur. Ternyata Krim masih selamat dan berjalan keluar dari mobil. Tiba-tiba dari belakang, Joe menabraknya hingga hancur.
di depan. Setelah Jensen melewati sensor senjata, saat dia akan menembak, ternyata senjatanya macet. Case pun keluar dari jendela